Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Per hari ini Bapak Ibu 20 April terkait TPG bulan April ada 3 fakta yang sudah kami rangkum Bapak Ibu, disimak sampai tuntas agar tersampaikan dengan lengkap informasinya. Fakta pertama, teman-teman kita banyak yang sudah valid info GTK-nya bulan April dan sudah terbit SKTP-nya. Ini rata-rata kategori A1 ya. Fakta yang kedua, selain teman-teman kita yang sudah terbit SKTP, ada juga teman-teman kita yang statusnya itu masih belum terbit SKTP, dalam hal ini masih biru di bulan April. Ini contoh postingan dari teman-teman. Ada yang mengatakan, adakah yang sama info GTK masih begini per hari ini? Ada juga yang menyampaikan unek-uneknya setelah maintenance panjang tidak membawa perubahan, sama saja katanya, dan seterusnya. Nah, sebentar kita akan ulas seperti apa faktanya Bapak Ibu supaya dipahami, ini terutama untuk teman-teman yang sudah valid maupun atau yang sudah SKTP maupun yang belum. Fakta yang ketiga, ada juga yang bahkan sama sekali ini Januari sampai April masih biru semua, masih belum terbit SKTP. Ini postingan dari salah satu guru menyatakan punya orang sudah pada hijau, aku masih biru. Nah Bapak Ibu ya, silakan nanti dicek, dicantumkan di kolom komentar status info GTK-nya Bapak Ibu seperti apa. Terbit atau masih ada yang biru atau biru semua, boleh di komen. Nah, terkait hal ini ada 5 hal yang perlu guru-guru sertifikasi Bapak Ibu pahami seperti itu. Yang pertama, dalam cut off data atau penarikan data, ya biasanya cut off pertama, tarik data yang pertama itu yang terbaca valid atau yang terbaca SKTP terbit adalah kategori A1. Yaitu A1 itu memenuhi persyaratan 24 jam itu full dari tatap muka, tidak ada tugas tambahan. Kalau kita refleksi validasi kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, itu yang begitu modelnya ya, polanya yang terbaca duluan itu adalah yang memang A1, 24 jam dari tatap muka. Nah, seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang pemenuhan 24 jam dari tugas tambahan itu tidak perlu khawatir, karena dalam cut off data sebelum-sebelumnya terpantau guru yang pemenuhan 24 JP dari tugas tambahan ya. Misalnya tambahan dari Wakaseka, Kepala Lebka, Kepala Perpuska dan lain-lain, itu tetap terbaca di cut off berikutnya atau di tarik data berikutnya Bapak Ibu. Jadi tetap terbaca kalau memang tugas tambahannya itu memenuhi syarat ya, termasuk dalam hal ini tanggal SK-nya dan seterusnya. Nah, namun biasanya ya Bapak Ibu, keduanya ini tetap cair bersamaan. Seperti itu. Jadi yang A1 24 jam full tatap muka maupun yang menggunakan tugas tambahan yang terbaca di cut off berikutnya itu biasanya tetap cair bersamaan Bapak Ibu. Nah, fakta yang keempat, untuk guru tunggal ya, ini kita merefleksi yang sudah kita lalui ya beberapa bulan terakhir. Itu tetap valid Bapak Ibu kalau memang masuk kategori guru tunggal. Tapi memang biasanya itu validnya belakangan seperti itu. Nah, yang kelima, yang terpenting adalah pastikan 11 item di info GTK itu sudah hijau. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini contoh salah satu info GTK, guru yang ini kalau kita lihat sudah terbit bulan Aprilnya. Pastikan Bapak Ibu itu 11 item ini sudah valid atau sudah centang hijau. Mulai dari NUPTK-nya ya, pastikan di sini tertulis status NUPTK valid. Kemudian status kepegawaiannya, kemudian beban mengajar, ini di sini kategori A1. Ya, ini yang kami maksud tadi. Ini memang terbaca di kategori A1, pemenuhan syarat mengajar linear 24 jam ya. Kemudian rekening bank pastikan sudah valid juga Bapak Ibu. Ya, kelulusan sertifikasi, kemudian validasi usia, keaktifan, kemudian mekanisme pembayaran, ya, kemudian kelengkapan data, pastikan sudah mendapatkan penugasan sebagai guru wali. Itu wajib untuk guru-guru SMP SMA ya. Kemudian validitas data, NIK sudah valid di Dukcapil, dan terakhir catatan masalah pastikan hijau semua. Selagi memang Bapak Ibu info GTK-nya Bapak Ibu sudah centang hijau semua di sini, kalau memang belum terbit SKTP, kemungkinan itu terbaca di cut off berikutnya. Kecuali kalau memang Bapak Ibu ada salah satu yang merah atau silang, misalnya rekening banknya belum terbaca ya, bisa jadi memang untuk yang PPG baru kan seperti itu, otomatis yang rekeningnya bermasalah
Kebanyakan itu yang memang baru lulus PPG 2025. Kecuali bisa saja yang guru sertifikasi lama centang di silang di rekeningnya, bisa jadi karena misalnya rekeningnya dortmund atau saldonya nihil, akhirnya nonaktif seperti itu rekeningnya, bisa saja. Makanya pesan dari Prof Nunu kemarin selaku Dirjen GTK, jangan sampai di rekeningnya untuk penerima TPG itu nihil atau bahkan kurang sekali, karena jangan sampai dorman rekeningnya terbaca tidak aktif. Kalau uangnya masuk jangan diambil habis Bu Pak, karena diambil habis rekeningnya jadi tidak bisa aktif lagi ya. Kosong gitu ya? Iya, jadi itu juga ada loh Mbak. Jadi karena diambil habis kosong, rekeningnya kosong kan jadi tidak aktif. Ketika kita transfer mereka balik lagi, atau 1 digit saja rekeningnya itu nggak valid, itu uangnya kembali lagi. Dan banyaklah, intinya adalah pemutakhiran data Bapak Ibu ya. Harus selalu mengecek, diverifikasi dapodiknya agar sesuai memenuhi persyaratan penerima tunjangan. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan semua, proses selanjutnya adalah rekomendasi penyaluran pada setiap tanggal 20 setiap bulannya Bapak Ibu ke Kemenq. Nah, jangan terlambat nih dari daerah untuk melewati tanggal tersebut. Selanjutnya, Kemenq akan mengirimkan rekomendasi kepada KPPN untuk penyaluran masing-masing guru. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang belum memenuhi syarat atau bahkan belum termutakhirkan datanya ya, di dapodiknya pada bulan sebelumnya, tidak perlu khawatir. Loh, kok saya kemarin nggak dapet ya, uang saya kemana? Nggak usah khawatir. Segera mutakhirkan data Bapak Ibu melalui dapodik ya, agar dapat kami proses verifikasi persyaratannya. Nah, selama Bapak Ibu tercatat dan memenuhi syarat penerima tunjangan di dapodiknya, maka hak bayar bulan sebelumnya semasa tidak melebihi kebutuhan ideal dari rombel tersedia tidak akan hilang. Ingat, tidak akan hilang ya Bapak Ibu. Nah, namun proses penyalurannya akan dilakukan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dihimbau kembali ya jika ada perubahan kondisi di lapangan, baik itu mutasi guru. Bapak Ibu udah pindah nih sekolah, Bapak Ibu nggak update datanya, ya nggak bisa terima lagi. Kalau ada mutasi guru, kemudian ada masalah perubahan data lainnya atau kejadian lainnya, segera dengan cepat perbaiki dapodiknya ya. Maka semakin tepat waktu, maka penyaluran tunjangan Bapak Ibu juga akan semakin sesuai dengan jadwal. Selain itu, untuk ASN jika ada ketidaksesuaian data gaji pokok terkait dengan pangkat, golongan, dan masa kerja, agar memutakhirkan data kepegawaian pada SIA-SN dengan melaporkan ke BKD, BKPSDM setempat. Ingat ya, jangan lupa. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint, namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.